malam ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang terus menolong kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan untuk melewati setiap musim dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah kami yang setia, yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Itu sebabnya malam ini kami patut bersyukur atas kebaikan-Mu, bersyukur atas kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami, menuntun kami untuk memasuki di tahun yang baru. Sebab tanpa tuntunan Tuhan kami tidak akan bisa bersama. Tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melangkah. Karena itu ya Tuhan, pimpin setiap langkah kami, arahkan setiap jalan kami, tuntun kehidupan kami, sehingga di tahun 2026 kami akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kami akan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan semakin naik dan bukan turun di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salam perkemenangan. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Masih banyak waktu-waktu yang kosong ya. Mungkin banyak yang sibuk dengan keluarganya masing-masing, sehingga tidak sempat atau tidak menyempatkan dirinya untuk bersyukur kepada Tuhan di akhir tahun ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita buka kitab kita. Untuk kemah firman Tuhan bagi kita di akhir tahun ini adalah Tuhan yang setia dalam setiap musim. Amin. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan yang setia dalam setiap musim. Amin. Kita baca kitab kita di Pengkhotbah 3 ayat 11. Lanjut Pak. Pengkhotbah 3 ayat 11. 1, 2, 3. Ya, terus baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita tentunya banyak sekali hal yang terjadi, dan mungkin saja tanpa sepengetahuan kita bisa terjadi. Ya, sama seperti saya teringat sama ya pekerjaan anak-anak muda Jalangkung, katanya datang tak diundang, pergi tak diantar, katanya begitu ya, katanya. Kadang persoalan pergumulan itu juga sama, ya, datang tak diundang, perginya tak diantar, nggak tahu, pokoknya udah selesai begitu saja. Ya. Dalam setiap musim tentunya dalam melewati itu, ya kadang kita merasa seperti seolah-olah ditinggal sendiri. Kadang kita merasa seperti seperti ditinggalkan Tuhan. Kadang merasa seperti jauh daripada Tuhan. Kadang merasa kita sedang berjalan sendiri di dalam jalan yang sedang kita kapaki atau jalan yang sedang kita lalui. Namun saudara, malam ini saya kembali mau mengingatkan kita bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, Dia adalah Allah yang setia bagi kita. Amin. Ya. Dalam berbagai musim, dalam setiap musim, apakah itu musim
air mata atau musim duka? Apakah itu musim sukacita atau musim-musim yang lain, atau situasi atau kondisi yang lain? Ya, Tuhan selalu setia ada bersama dengan kita. Hanya kadang-kala ketika kita melewati musim kering atau musim padang gurun, seolah-olah kadang kita merasa sedang berjalan sendiri. Kita berdoa, kadang kita merasa doa itu seolah-olah mentok di langit, tidak terdengar. Itu hanya pemikiran kita saja. Tapi Alkitab mencatat bahwa Dia adalah Allah yang setia bagi kita. Amin. Di setiap keadaan, di setiap musim kehidupan kita, Dia selalu ada. Sekali lagi, itu hanya perasaan kita saja. Coba lihat kiri kananmu, katakan, perasaanmu aja itu. Amin. Kembali katakan, Tuhan sangat setia padamu. Tuhan sangat setia padamu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahwa Dia Allah kita yang tidak pernah berubah. Dahulu kuasanya sama, sekarang, besok, lusa, dan bahkan sampai selamanya Dia Tuhan tetap sama. Bahkan kesetiaannya pun tetap sama, Dia tidak berubah. Walaupun engkau tidak setia kepadanya, namun Dia Tuhan tetap setia. Amin. Amin. Ya. Walaupun engkau berubah-ubah, namun Dia Tuhan tidak akan berubah kasih-Nya kepadamu. Ya, amin. Amin. Ya, kita manusia itu seringkali berubah, bahkan sering tidak setia kepada Tuhan. Ya, satu naik setia sama gereja, dikocca minggu depan, 6 bulan depan, tak karya deh. Ya, kalau musim pun Kristen kapal selam ini, satu pin akroman ini kan. Kalau musim mendukung Kristen pohon Natal ini, jadi rotu gereja orang di masa Natal, ya. Ada musik Kristen kembang api. Berarti mulai Kristen kembang api pas tahun baru, ya. Tapi puji Tuhan, walaupun demikian masih tetap ingat Tuhan itu satu hal yang baik. Ya, masih ingat Tuhan kan? Ya, walaupun frekuensinya mungkin ya tidak seperti biasa, namun saudara, itulah manusia. Sering kali berubah. Ya. Tapi dalam ketidaksetiaan manusia itu, namun Dia Tuhan tetap setia bagi kita. Amin. Amin. Dia tetap menunggu, Dia tetap setia menanti. Ya, kalau manusia kadang kurang sabar, apalagi kalau menunggu, ya. Apalagi bapak-bapak seringkali kurang sabar menunggu istrinya, menunggu istrinya belanja, menunggu istrinya bermake up, ya kan? Kesiapan baru saja, belum nasi, ya, belum sabar. Tapi walaupun demikian, istri-istri, ibu-ibu, kalaupun suamimu kurang sabar menunggumu, namun Tuhan tetap setia. Amin. Amin. Iya. Jadi jangan kecewa sama Tuhan karena suamimu. Amin. Amin. Sebaliknya juga, ya. Suami-suami jangan kecewa kepada Tuhan oleh karena istrimu. Ya. Walaupun istrimu kurang setia, namun Tuhan tetap setia kepada kita. Ya. Kita lihat kembali firman Tuhan, saudara. Di malam penghujung tahun ini, saudara, lewat firman Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan menyertai kita dengan setia dalam setiap keadaan, dalam setiap musim kehidupan kita. Bukan hanya ketika semuanya berjalan baik, tidak. Bukan hanya pada waktu ketika ekonomimu sedang baik, tidak. Bukan hanya sedang semuanya berjalan baik-baik saja, tidak. Bahkan pada waktu di keadaan
yang paling buruk sekalipun yang kau alami, yang terjadi dalam kehidupanmu, baik di tahun ini, dia tetap Tuhan ada di sampingmu. Dia tetap Tuhan ada menyertai engkau. Amin. Dan memang karena dia bekerja tidak terlihat oleh mata kita, namun Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita, membuat situasi, membuat keadaan ya untuk menjadi lebih baik, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena dia Tuhan mengasihi kita sehingga dia selalu ada buat kita. Sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya, dia akan selalu ada mendampingi mereka. Demikian Allah di dalam Kristus Yesus, dia tetap akan ada selalu menyertai kehidupan kita dalam setiap keadaan. Amin. Ya. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sudah dapat bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya pada waktu keadaan kita sedang bersukacita, bukan hanya pada waktu dalam keadaan berkat Tuhan yang sedang melimpah, atau bukan hanya dalam keadaan ketika doa kita sedang dijawab, atau dalam keadaan pintu yang sedang terbuka di dalam setiap kehidupan kita, atau mungkin kehadiran Tuhan hanya pas pada waktu panennya lagi banyak. Tidak, saudara. Dalam setiap keadaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, jangan melupakan Tuhan, baik dalam keadaan hidup baik-baik saja, atau baik dalam keadaan hidup yang kurang baik sekalipun. Jangan lupakan Tuhan. Amin. Tetaplah ingat akan Tuhan. Kalau dia Tuhan setia bagi kita, maka harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia, setia kepadanya. Setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah alasanmu kasih setianya? Setia-setialah. Sebuah refleksi yang sangat baik bagi kita. Kalau Tuhan sudah setia menyertai, memberkati kehidupan kita di tahun 2025 ini, harusnya di tahun 2026 ini kita mengambil satu sikap atau satu komitmen yang baik dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tetap setia kepada Tuhan meskipun meskipun keadaan susah, meskipun apa lagi? Meskipun engkau mengalami bencana, meskipun mungkin ekonomi lagi turun, meskipun mungkin keluargamu sedang dilanda masalah, meskipun apa lagi? Meskipun tak ada air, tetap setia kepada Tuhan. Amin.
Jadi jangan keadaan itu membuat kita menghilangkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bayangkan apa yang dialami Yesus. Dia tetap setia. Amin. Ya. Dia tidak berubah kesetiaannya, bahkan ketika dia dipukuli, bahkan ketika dia dicambuk berkali-kali sampai berdarah-darah, bahkan diizinkan untuk mengangkat salibnya mulai dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota, dipaksa, saudara. Dia tetap setia melakukannya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Apakah itu ketelanjangan, apakah itu penderitaan, apalagi sakit penyakit, kelaparan, bahkan kematian sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jadi malam ini sebuah refleksi yang sangat baik bagi kita, saudara, bahwa Dia Allah yang sudah sangat setia bagi kita. Harusnya engkau dan saya pun semakin setia kepada Tuhan. Di tahun 2026 nanti kita komitmen kembali. Ayo kita bangun bersama-sama kembali untuk lebih setia kepada Tuhan. Karena sudah banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan, yang sudah kita terima daripada Tuhan. Ya, sudah kita terima banyak yang baik. Ya, mungkin selama tahun 2025 ini coba kita renungkan, saudara, apakah ada yang baik yang sudah kita terima dari Tuhan? Mana lebih banyak? Banyak yang baik. Saudara, ketika kita bangun di pagi hari, itu adalah sebuah mukjizat yang sudah Tuhan izinkan bagi kita. Amin. Amin. Ya. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa diberi kesempatan kembali untuk beraktivitas. Itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan. Ya, yang tanpa kadang manusia tidak menyadarinya. Dan bahkan bagi orang lain di pagi hari bisa menjadi masalah. Karena sudah dipikirkan, menurut, mengalupa, lalu punya dari pusing dipikirin. Padahal semua manusia mengalami hal yang sama. Di bawah kolong langit ini yang namanya manusia pasti akan bekerja, pasti akan capek dan lain sebagainya. Namun jangan sampai itu menghilangkan kasih kita kepada Tuhan. Makanya perlu kita ingat kembali bahwa Dia Allah sudah setia kepada kita. Amin. Tuhan setia bagi kita di musim sukacita. Dia Tuhan juga setia bagi kita di musim-musim yang sulit. Lanjut bagian nomor 2. Ya. Di musim yang sulit sekalipun Dia Tuhan setia. Yesaya 43 ayat 2 kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat yang kedua. Empat 43 ayat 2. Sudah dapat? Amin. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar. Ini adalah bentuk kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya, sehingga ketika mereka melewati setiap keadaan, setiap musim, Tuhan tetap setia. Bahkan di dalam
sungai-sungai maksudnya untuk yang menjatuhkan mereka, menghanyutkan mereka, di sana tetap Tuhan ada bersama dengan mereka. Ya. Dan mungkin saja jika Tuhan izinkan ada musim sakit, ataukah itu musim kekecewaan, ataukah musim kegagalan yang terjadi, Tuhan izinkan, di sana Tuhan pun tetap ada bagi kita. Karena kita mencatat dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28, dalam segala hal, dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Ya. Sehingga dalam kesulitan itu, dalam kegagalan, dalam kekecewaan itu, di situ pun Tuhan ada. Bahkan di situ pun Tuhan bekerja untuk membuat kita semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga lewat situasi itu, lewat kegagalan itu, kita diajar oleh Tuhan untuk lebih mengenal Dia dengan baik. Sehingga di situ kita semakin mengenal Allah dengan baik. Dia Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah. Ya. Saya pernah menonton sebuah film pendek orang tua dengan anak-anak. Jadi kadang orang tua dia sengaja dia berjalan bersama dengan anaknya, namun bapaknya berjalan 5 meter lebih jauh dari anaknya. Ya, orang tuanya berjalan lebih dulu di depan, anaknya di belakang. Ya. Orang tuanya melewati rintangan, anaknya pun melewati rintangan, namun orang tuanya dengan sengaja membiarkan anaknya melewati rintangan itu sendiri. Apa tujuannya? Kira-kira apa tujuannya Bapak Ibu? Hah? Kira-kira apa tujuannya? Padahal bisa enggak diizinkan, bisa saja orang tuanya menggendong anaknya masih kecil, bisa saja supaya anaknya tidak melewati persoalan itu, bisa. Tapi situ saya lihat bapaknya dengan sengaja membiarkan, tujuannya supaya anaknya terlatih. Ya. Supaya anaknya terlatih, ya, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dia tidak tergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Kenapa saudara? Karena orang tuanya tahu betul bahwa dia tidak selalu ada, tidak bisa selalu ada bagi anaknya. Itu orang tua di dunia ini, tapi Tuhan selalu ada bagi kita. Namun kadang Tuhan izinkan hal itu seperti Bapak tadi, diizinkan untuk apa? Supaya kita terlatih, sehingga Tuhan tidak menghindarkan masalah daripada kita. Walaupun doa yang diajarkan Tuhan kepada kita apa? Jauhkanlah kami dari doa Bapa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan janganlah membawa kami kepada ke dalam. Ya, kadang Tuhan membawa kita kepada ujian. Untuk apa? Supaya kita semakin naik, semakin maju, semakin terlatih. Sebab kalau kita tidak diuji, maka kita tidak akan bisa melewati tahapan-tahapan berikutnya. Maka sangat penting, walaupun tidak enak melewati ujian, ya, walaupun ujian itu memang tidak enak, tapi saudara, kalau sudah lewat ujian, maka di situ akan terlihat
batas kemampuannya sampai berapa, sehingga itu akan membawa dia semakin naik. Dia usia di kelas 1 naik ke kelas 2. Ya, daripada kelasnya tinggi tapi pengetahuannya rendah. Itu repot, saudara. Lebih baik kelasnya rendah tapi pengetahuannya tinggi. Ya. Itu lebih bagus, lebih baik. Nah, jadi dalam Alkitab yang sudah kita baca, saudara, menunjukkan betapa kasih Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya sungguh sangat nyata. Dia Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita berada, kemanapun engkau melangkah. Alkitab mencatat ketika engkau melewati sungai-sungai, dia Tuhan ada. Amin. Ketika engkau melewati apa lagi? Berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Maksudnya apa, saudara? Api itu tidak akan membawa malapetaka bagimu. Kalau sungai-sungai tadi sama juga, sungai itu tidak akan membawa malapetaka bagimu. Walaupun mungkin kita bisa mengalami kerugian seperti banjir yang hadir, yang datang, kan? Tapi karena ada Tuhan yang menolong, sehingga tidak membawa malapetaka bagi kita. Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Ya. Allah menegaskan kepada mereka siapa dirinya, bahwa akulah Tuhanmu yang akan menolong engkau, yang akan menyertai engkau, sehingga tidak akan ada satu pun yang bisa menyentuh engkau. Mana harus kasih dia. Ya. Jadi Allah sedang menyatakan siapa dirinya bagi umatnya, sehingga ketika dia menyatakan dirinya, ya, harapan daripada Tuhan kepada umatnya adalah supaya mereka percaya. Amin. Supaya mereka percaya. Ya. Pernah menonton drama? Kalau sekarang tuh banyak sekali, apalagi drama Korea, drama Cina, kan? Ya, yang orang tuanya pura-pura miskin. Ya, orang tuanya pura-pura miskin sementara dia orang kaya banget. Gitu ya. Itu di dramanya. Padahal orang tuanya orang kaya banget tapi pura-pura miskin. Lalu ketika ditunjukkan bahwa orang tuanya punya duit, anaknya percaya atau enggak? Enggak percaya. Gimana percayanya, dibuat tetap enggak percaya. Karena yang dilihat selama ini apa? Orang tuanya miskin. Saudara, firman Allah ini berbeda dengan drama ini. Jadi Allah menyatakan kepada mereka bahwa akulah Tuhan Allahmu yang akan menyertai engkau. Maksudnya apa di sana? Allah memperkenalkan siapa dirinya dengan baik, menyatakan dirinya. Itu sebabnya ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, dia perkenalkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu, disampaikan kepada Musa. Tujuannya untuk apa? Supaya dia tahu dan percaya. Sehingga ketika dia tahu dan percaya, maka pesan, ya, perintah yang disampaikan Allah, maka dapat diterima dan dapat dilakukan. Tapi kalau dia ragu-ragu, kira-kira perintah yang disampaikan oleh Tuhan akan dilakukan atau tidak? Tidak akan dilakukan. Seperti anak tadi yang tahu orang tuanya itu dibilang kaya, percaya. Bisa jadi nggak percaya. Kalau disuruh mau nggak mau dia, karena nggak percaya. Jadi ketika Allah menyatakan siapa dirinya, harapannya bagi umatnya adalah mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Malam ini juga
firman Tuhan mengajak kepada kita. Ya. Bahwa di tahun 2025 yang sudah kita lewati, yang sebentar 3 jam lagi akan lewat, akan masuk di tahun 2026. Tuhan sudah menyertai kita di banyak situasi, di banyak keadaan. Amin. Maka harapan daripada Tuhan juga bagi kita di tahun 2026 nanti, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Ya. Dia Tuhan yang sudah menyertai kita di tahun 2025, seperti penyertaannya yang disampaikan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka melewati sungai-sungai, melewati api. Sungai itu tidak membawa malapetaka, api itu tidak akan menghanguskan. Maksudnya saudara, setiap situasi, setiap kondisi yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, itu tidak akan membuat engkau semakin mundur. Itu tidak akan membuat engkau semakin jatuh. Justru di sanalah Tuhan menunjukkan penyertaannya atas hidupmu, sehingga engkau akan semakin diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Karena Tuhan menyertai. Ya. Sehingga di tahun 2026 yang akan datang ini, yang sebentar akan kita masuki bersama-sama, saudara. Maka tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh kemenangan bagi kita bersama dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan setia, maka Dia pun akan menyertai kita. Kalau Tuhan setia menyertai kita di tahun 2025, maka kesetiaannya pun sama di tahun 2026 akan tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Namun saudara, sekali lagi kembali diingatkan kepada kita untuk memiliki respon yang benar, seperti yang disampaikan Allah kepada umat Israel. Aku ini adalah Allahmu. Diharapkan sebuah komitmen, sebuah respon yang benar dari umatnya untuk mereka percaya kepada Tuhan. Maka malam ini pun demikian, saudara. Diharapkan respon daripada umat Tuhan di tempat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Seperti firman Allah, Tuhan menyertai. Maka di tahun 2026 ini pun Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Di setiap langkahmu, kemanapun engkau akan melangkah, maka di sana Tuhan akan menyertai engkau. Amin, saudara. Karena itu sekali lagi, harapannya bagi kita miliki respon yang benar, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita buka kitab Yesaya 40 ayat 31. Di poin yang ketiga ini, saudara, Tuhan setia di musim penantian. Ya, di musim-musim penantian. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi. Amin. Saudara, dalam Alkitab yang sudah kita baca ini menunjukkan kesetiaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, bagi umatnya yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Di masa-masa penantian sekalipun di sana Tuhan setia bagi mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mungkin di tahun 2025 ini mungkin ada banyak masa-masa penantian bagi kita. Mungkin penantian buat jawaban doa, penantian buat apa lagi? Mungkin buat usaha yang sedang dirintis,
penantian mungkin untuk anak-anak, untuk studi, untuk sekolah dan lain sebagainya, saudara. Mungkin ada banyak penantian. Dalam masa-masa penantian itu sekalipun, saudara, Tuhan tetap setia. Walaupun belum langsung terlihat jawaban itu, namun Tuhan tetap setia. Dia menunjukkan kekuatan bagi mereka. Kalau orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, maka dalam masa-masa penantian di saudara kita juga diajak oleh firman Allah. Dalam masa penantian itu sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan tujuan Allah memberitakan itu supaya engkau dan saya tidak mengalami kekecewaan, tidak mengalami kemunduran iman di masa penantian itu. Hadiah Tuhan, ya, itu dalam masa-masa penantian. Di waktu yang tepat Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Sehingga di masa-masa penantianmu sekali lagi tetaplah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberi kau kekuatan di masa penantian itu untuk tetap berharap kepada Tuhan, sehingga kau tidak mengalami kekecewaan. Alkitab mencatat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berjalan tidak menjadi lelah, dan mereka berlari tidak menjadi lesu. Ya. Walaupun teruna, walaupun anak-anak muda katanya menjadi lelah lesu, tapi orang yang menantikan Tuhan tidak akan menjadi lelah. Oleh karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Ini satu perbandingan, saudara. Ya, perbandingan yang sangat jauh. Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan itu sangat spesial. Amin. Karena itu sangat kiri kanan katakan engkau sangat spesial di hadapan Tuhan. Amin. Terutama dulu buat Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat spesial. Pasti Tuhan membedakan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Bahkan perbedaannya jauh. Alkitab mencatat orang-orang muda, teruna-teruna itu melambangkan kekuatan. Amin. Dan mungkin dibayar para lansia itu. Pasti bulu lansia. Bulu lansia kira-kira harus ngabu di direksi nasional. Kalau nasihat, ya betul. Hikmat bisa. Alai bulu habukun tu juga bisa, ya kan? Kalau kekuatan kepada siapa itu disematkan? Anak-anak muda yang dikenal dengan kekuatannya. Bayangkan saudara, anak muda bisa menjadi lemah, bisa menjadi lesu, tapi sebaliknya perbandingannya, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mengalami keletihan. Maksudnya apa di sana, saudara? Orang yang berharap kepada Tuhan, sekali lagi, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan merefresh kembali, memberi kekuatan yang baru. Handphone saja bisa hang, kan begitu kan? Tapi kalau di-refresh dia akan kembali cepat. Ya, loadingnya cepat. Orang-orang yang menantikan Tuhan, anak-anak Tuhan pun demikian, saudara. Ya, di-recharge kembali oleh Tuhan, dibaharui kembali oleh Tuhan. Ratapan 3 ayat 23 sampai 24. Setiap hari dibaharui kasih Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Ya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan setia di masa-masa penantian. Dalam setiap kehidupan kita,
jikalau Tuhan izinkan kondisi penantian itu boleh terjadi, percayalah bahwa di sana pun Tuhan tetap setia bagi kita. Ya, Dia tidak akan meninggalkan, sehingga di waktu penantian itu kita tetap diharapkan untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai meninggalkan Tuhan oleh karena mungkin penantianmu belum dijawab. Ya. Ketika Yusuf menerima vision, menerima penglihatan daripada Tuhan, berapa lama dia harus menunggu, saudara? Berapa masa yang harus dia lewati? Harusnya kalau dia menerima visi dari Tuhan, harusnya cepat gitu ya. Yang pertama, dia harus melewati apa? Dia dibuang oleh saudaranya, dijual. Awalnya mau dibunuh, tapi Ruben mengatakan, gak usah kita bunuh, gak ada artinya, kita jual saja, kita dapat uangnya. Ya, akhirnya dijual. Itu proses yang sangat menyakitkan, saudara. Ya, dihianati, dijual oleh saudara sendiri yang harusnya dia dibela, yang harusnya ditolong oleh saudaranya. Ya, tapi dia dihianati oleh saudaranya sendiri, harus melewatinya. Padahal dia terima visi dari Tuhan, begitu enaknya, begitu mantap. Ya, di situ menggambarkan saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya sujud kepadanya. Kapan itu bisa terjadi? Jadi tidak tahu waktunya kapan. Tapi karena Tuhan menyertainya, di masa-masa penantian itu dia tetap melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun susah, walaupun menyakitkan. Dia tetap melewati bersama dengan Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan menyertainya, sehingga ketika dia dijual, masuklah dia ke rumah Potifar. Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf, sehingga pekerjaan tangannya diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Ini sangat hebat, saudara. Ya, Yusuf ini tangan dingin namanya. Kalau tangan orang dingin ini maksudnya begini. Apa aja dikerjakan itu bisa berhasil. Apapun dikerjakan tangannya. Ya, dia dipercayakan di rumah Potifar, semua berhasil. Itu kenapa? Karena Tuhan menyertai. Apakah di masa-masa penantian itu dia berontak kepada Tuhan? Apakah dia menuntut kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tidak, saudara. Dia tahu, dia mengenal Tuhan dengan baik, sehingga dia tidak melakukan itu. Justru dia bersyukur kepada Tuhan, tetap melakukan bagiannya, tetap melakukan mengerjakan bagiannya, walaupun sulit, walaupun dia dikecewakan, dihianati, namun dia tetap melangkah. Amin. Dia tetap berjalan. Di rumah Potifar dia dihianati, namun dia tetap melangkah. Tahap yang ketiga, di penjara dia tetap dipermuliakan, saudara, karena Tuhan menyertainya. Di penjara dia dipercayakan, walaupun dilupakan oleh orang, ya, ditolong oleh Yusuf. Karena belum waktunya, tapi ketika sudah waktunya, maka ya, raja sendiri yang memanggil dia untuk datang. Amin. Karena sudah waktunya. Ya, jadi kalau sudah waktunya, tidak ada yang dapat menghalangi. Makanya kita mencatat, saudara, kalau Tuhan sudah membuka, maka tidak ada satu orang pun
Satu tangan manusia pun yang dapat menutupnya. Jadi tidak ada satu orang pun yang dapat menutup berkat dalam kehidupan. Amin. 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 Ya, yang para pengusaha, yang para pedagang, walaupun saingan banyak, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupi berkat dalam hidupnya. Amin. Ya, yang pastinya percaya mengandalkan Tuhan. Ya, seperti yang dialami Yusuf, dia melewati tahapan itu. Kalau belum waktunya, tapi kalau sudah waktunya, maka raja itu sendiri yang memanggil, lalu dia datang. Disitulah Tuhan menyatakan janjinya kepada siapa? Yusuf. Daud pun mengalami hal yang sama. Daud lebih pelik lagi yang dialami, saudara. Daud sudah langsung diurapi oleh Samuel menjadi raja. Harusnya kalau sudah diurapi, apa yang terjadi, saudara? Itu adalah deklarasi bahwa dia sudah menjadi raja. Karena pengurapan itu tidak sembarangan, saudara. Namun apa yang terjadi? Rupanya Daud masih mengalami proses panjang. Ya, masih harus mengalami proses yang panjang. Ketika Tuhan mengizinkannya dan mengangkatnya untuk menjadi raja, diurapi oleh Samuel, ya, dia masih diizinkan oleh Tuhan. Dia harus berperang melawan Goliat. Bersama dengan Tuhan dia menang. Ketika dia menang melawan Goliat, disinilah awal permasalahan. Hanya karena apa? Karena iri hati. Makanya kita mengatakan jangan iri hati. Siapa yang iri hati? Raja Saul. Orang alami harta sandok. Ya, Saul membunuh beribu orang, tapi Daud membunuh selaksa-laksa. Cuma kalimat itu saja, akhirnya Saul gondoknya minta ampun. Saya yang raja kok jadi dia yang maju? Ya memang Daud yang maju melawan Goliat. Tapi dia tidak mau menerima bawahannya dipuji lebih tinggi daripada dia. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Saul ingin membunuh dan padahal Daud itu siapa? Daud itu menantunya Saul. Daud itu menantunya Saul. Ketika dia menang melawan Goliat, akhirnya diberikan anaknya menjadi istrinya. Makanya Daud itu menantunya Saul. Bayangkan, kalau Yusuf dikhianati oleh saudaranya, Daud dikhianati oleh mertuanya, orang tuanya, gitu ya, yang seharusnya mendapatkan berkat, tapi mertuanya malah ingin membunuhnya. Itulah proses yang dialami. Masa-masa penantian, padahal dia sudah diurapi menjadi raja berkali-kali, bahkan sampai dia melarikan diri ke bukit-bukit, ya, dia bersembunyi di dalam gua. Bahkan satu ketika dia harus pura-pura menjadi orang gila. Supaya apa? Supaya tidak ditangkap. Pura-pura jadi orang gila. Itu proses yang Daud alami di masa-masa apa? Penantian. Jadi di masa penantian ini, saudara, walaupun Tuhan mengizinkan bagi kita banyak proses yang kita lewati, seperti Yusuf, seperti Daud, di masa-masa itu dia tetap mencari Tuhan dalam hidupnya. Amin.
Karena itu saudara, kalau Tuhan sedang mengizinkan kita di masa penantian di tahun 2025 dan mungkin bisa jadi masih kita menanti tahun 2026, percayalah di masa penantian itu Tuhan tetap bekerja atas kehidupan kita. Amin. 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 Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi putus asa. Daud menanti sekian tahun, Yusuf pun menanti. Ya, bahkan Abraham pun menanti janji Tuhan. Musa pun menanti, dipersiapkan oleh Tuhan. Namun saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa penantian tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. 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 Tetaplah setia kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang keempat, Tuhan setia sampai akhir dalam kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Sudah dapat? Sudah baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Manusia bisa berubah, tapi Kristus tidak pernah berubah. Kasih-Nya pun tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Kalau manusia perasaannya bisa tergantung situasi, tapi kasih Tuhan tidak tergantung situasi atas hidup kita. Amin. Ya. Kalau manusia memang perasaannya bisa karena situasi. Kalau pas situasi dompetnya lagi tebal, menghadapi Natal dan Tahun Baru pasti dengan penuh kepercayaan diri, kan? Dengan senyum yang lebar, ya, menyalon keluarga, penuh kepercayaan diri. Tapi kalau dompetnya sedang tipis, apakah kepercayaan dirinya juga sama? Sama enggak? Tidak. Tidak. Ya. Bisa jadi berubah, Iya. bisa jadi berubah, tapi ada juga yang sama, ya kan? Karena mungkin dia sudah memiliki kepribadian yang sudah stabil. Jadi orang yang sudah punya kepribadian yang stabil tidak tergantung oleh situasi dompetnya. Ya. Ya, saya mau sampaikan saudara bahwa situasi bisa mempengaruhi seseorang, tapi kasih Tuhan tidak tergantung oleh situasi bagi kita. Amin. Ya, tidak tergantung situasi. Karena Allah tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Amin. Ya, sekali lagi, Allah tidak bisa dipengaruhi oleh situasi apapun. Walaupun kadang kita terpengaruh oleh sebuah situasi. Karena situasi bencana mungkin jadi agak jarang ke gereja karena ngurus rumah dulu katanya. Oke lah, ya. Karena situasi lagi musim durian, jadi agak terlambat atau lupa ke gereja. Itu musim, ya. Musim apa lagi? Musim panen. Lagi musim panen, hari Minggu ke kodok memanen. Musim panen musim menjemur. Alakas dari minggu ini tabu hari ngasari kon dibuka menjemur di sini. Ya, hati manusia bisa berubah-ubah. Walaupun kadang kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus,
dengan segenap hatiku. Kamu hidup begitu dengan lagu. Alai moloro kadang situasi, lu lupa holongi. Ya, lu gak lupa holongi itu Tuhan. Padahal aturannya dalam situasi itu justru harus lebih dekat dengan Tuhan. Ya kan? Contoh situasi panen. Aturan dalam lepas lagi panen bulan lagi bulan panen. Nah, dibutuh mana yang mandek mulai kan? Iya. Ya. Tuhan terima kasih panennya sudah bagus, banyak lagi. Datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mulia terima Tuhan. Udah berperbunyi keberian dan besar tamu. Mulia Tuhan. Ada pun nggak biar lagi nggak perlu gereja. Itu kan namanya. Ya, di akhir tahun ini refleksi bagi kita refleksi yang baik. Supaya di 2026 ya nanti di 2026 tidak berulang dan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, ayo marilah tunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya. Bahwa dia Tuhan, kasih Tuhan tidak tergantung situasi, tidak tergantung perasaan. Ya. Tidak seperti kita manusia, tidak tergantung perasaan. Mulai lagi tahu perasaannya, tahu mau pertengahan. Ya, ada mulai lagi tahu perasaannya udah kiam bagi jenoki. Ya kan? Imana do masoal do nasi do gabi bawa. Manusia bisa seperti itu, saudara. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya. Dia tidak tergantung dengan perasaan, tapi dia bertindak sesuai dengan firman-Nya. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dikatakan, maka itu jadi. Karena firman-Nya ya dan amin. Dia tidak berdusta, dia tidak berbohong. Apa yang disampaikannya terjadi. Ya. Dan kasih Tuhan juga tidak tergantung kepada keberhasilan kita, tidak tergantung kepada pencapaian kita, tidak. Yang manusia mungkin bisa berpengaruh, tapi kalau Tuhan tidak. Ya, apakah karena engkau lebih banyak berkorban, jadi Tuhan lebih dekat denganmu? Tidak juga. Karena Tuhan melihat setiap hati kita masing-masing. Amin. Seperti yang dibaik Allah, seorang janda dan juga orang-orang kaya yang membawa persembahan. Maka Tuhan mempermuliakan siapa saudara? Janda itu. Karena dia memberikan dari apa yang dimilikinya. Jadi bukan karena banyaknya kau kasih persembahanmu, banyaknya kau kasih pembangunan kepada gereja, tidak. Tapi kalau manusia mungkin bisa jadi terpengaruh, bisa jadi, ya. Ya mungkin hamba Tuhan juga bisa jadi terpengaruh. Apalagi kalau kau setia kasih perpuluhan, bisa jadi terpengaruh. Karena pasti hamba Tuhan akan semakin sering mendoakanmu. Ya kan? Karena sudah dilihat, oh ini persepuluhan keluarga si aku, Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati keluarga. Pasti semakin sering didoakan. Bisa jadi. Tapi kalau Tuhan tidak demikian, tidak tergantung dengan keadaan, tidak tergantung dengan perasaan, tidak tergantung dengan keberhasilan kita. Dia Tuhan setia sampai akhir, sampai kapanpun dia tetap setia. Amin. Amin. Kesimpulan firman Tuhan bagi kita malam ini, saudara. Mungkin tahun-tahun atau tahun 2025 yang sudah kita lewati bukanlah tahun yang mudah. Mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita di tahun 2025 ini boleh terjadi.
Lewat firman Tuhan malam ini saya mau sampaikan bagi kita bahwa Tuhan setia kepada kita. Ya, Tuhan setia dalam setiap musim. Maksudnya apa, saudara? Mungkin di tahun ini yang kita lewati sangat membuat kita sangat lelah atau capek di tahun 2026. Di situ pun Tuhan tetap menyertai kita, akan memberi engkau kekuatan, memberi engkau kemampuan untuk melewati, memasuki tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan melewati, maka tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk tidak dapat kita daki. Amin. Ya. Tidak ada jurang yang terlalu dalam untuk dapat kita masuki. Karena engkau dan saya sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin tahun 2025 banyak air mata yang kita keluarkan untuk pergumulan kita, untuk persoalan kehidupan kita. Tahun 2026 percayalah kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan tetap menanti. Maka di sana Tuhan akan memberkati kehidupan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Itu adalah alamat yang tepat. Alkitab mencatat demikian. Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Ayat terakhir bagi kita Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Tuhan setia bagi kita. Kalau Tuhan sudah setia bagi kita di tahun 2025, maka tahun 2026 ini kesetiaannya tetap sama bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan.
tahun 2025 yang sudah kami jalani. Terima kasih buat pertolongan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena kebaikan, semua karena kesetiaan-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah kami terima, apa yang ada pada kami hari ini, semua karena Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Semua yang kami miliki, semua pencapaian kami, semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sudah banyak yang kami lalui di tahun 2025. Kalau Tuhan sudah menolong kami melewati di malam terakhir 2025, kami percaya Tuhan, dengan iman kami akan bisa melewati dan akan memasuki tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Doa hamba-Mu bagi umat-Mu di tempat ini, mereka adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menyertai mereka di tahun 2025. Doa hamba-Mu bagi umat-Mu di tempat ini, boleh Engkau Tuhan terus menyertai mereka ya Tuhan. Ketika mereka melewati sungai-sungai, mereka tidak akan dihanyutkan. Melewati api, mereka tidak akan dihanguskan. Kemanapun kaki mereka melangkah, Engkau Tuhan hadir bersama dengan mereka, membawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan usaha dan kerja mereka, mengangkat mereka semakin naik di tahun 2026 ini, sehingga mereka Tuhan akan semakin melimpah berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau akan mengangkat mereka naik kepada Tuhan, sehingga tahun 2026 ini menjadi tahun kelimpahan bagi kami di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dan puji Engkau Bapa yang baik, mulai malam ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.